Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi kekongruenan dan kesebangunan bagian yang pertama, yaitu kekongruenan bangun datar. Melalui pembelajaran kali ini, Pak Guru harapkan yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun kongruen atau tidak. Yang kedua, bisa menjelaskan syarat-syarat kekongruenan dua buah bangun datar. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang kongruen. Yang terakhir, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait penerapan konsep kekongruenan bangun datar. Baik, mari kita mulai materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi kekongruenan dua buah bangun datar. Ini adalah contoh gambar yang kongruen. Gambar dua buah mobil, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kemudian ini contoh dua buah benda yang tidak kongruen. Bentuknya berbeda, juga ukurannya. Kemudian ini adalah gambar dua buah kursi yang kongruen. Kita perhatikan meskipun warnanya berbeda, tapi bentuk dan ukurannya sama, maka ini adalah merupakan contoh dua buah bangun datar yang kongruen. Kemudian berikutnya dua buah kursi juga bentuknya sama, hanya ukurannya berbeda. Ini adalah termasuk kelompok benda atau bangun datar yang tidak kongruen. Kemudian secara geometri, contoh bangun yang kongruen dan tidak kongruen berikut ini. Perhatikan, sebelah kiri adalah dua buah persegi panjang yang memiliki panjang sama dan lebar sama. Meskipun posisinya berbeda, yang satu roboh atau mendatar, yang satunya tegak atau berdiri. Ini adalah contoh dua buah persegi panjang yang kongruen. Kemudian sebelah kanan sama-sama persegi panjang, tetapi beda ukurannya, panjangnya ataupun lebarnya. Ini adalah contoh dua buah bangun datar yang tidak kongruen. Kemudian berikutnya, dua buah persegi dengan panjang sisi 3 cm. Ini merupakan contoh dua bangun datar yang kongruen. Yang sebelah kanan panjang sisi bangunnya sama, yaitu 3 cm, hanya bentuknya berbeda, maka ini dikelompokkan sebagai dua buah bangun datar yang tidak kongruen. Dari 8 contoh ini, Pak Guru harapkan kalian sudah bisa mengidentifikasi mana-mana bangun yang kongruen dan yang tidak kongruen. Jadi intinya, dua buah bangun dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Selanjutnya, bagaimana syarat kekongruenan dua buah bangun datar secara geometri? Bagaimana tadi kita bahas bahwa dua bangun kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Salah satu cara untuk membuktikan atau memastikan bahwa bentuk dua buah bangun datar sama, ukurannya juga sama, adalah dengan cara menempelkan kedua bangun datar tersebut. Perhatikan trapesium ABCD dan PQRS berikut akan kita periksa apakah bentuk dan ukurannya sama atau tidak. Kita geser bangunnya, kemudian diputar dan diatur sedemikian rupa sehingga bisa saling menutupi secara persis.
Nah, ternyata kedua bangun datar ini bisa saling menutupi. Berarti kedua trapesium ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Artinya ada sisi-sisi tertentu yang sama panjangnya dan sudut-sudut tertentu yang sama besarnya, yang kita katakan sebagai sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sehingga dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selanjutnya mari kita periksa mana sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian pada dua buah trapesium ini. Yang pertama, untuk sisi yang bersesuaian, sisi AB ini yang paling panjang pada trapesium ABCD bersesuaian dengan sisi QR, merupakan sisi terpanjang pada trapesium PQRS. Kemudian BC pada trapesium ABCD, yaitu sisi yang miring ini, bersesuaian juga dengan sisi miring pada trapesium PQRS. DC ini pada ABCD bersesuaian dengan PS. Kemudian AD, sisi siku-sikunya bersesuaian dengan PQ yang merupakan sisi yang diapit oleh sudut siku-siku juga. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, yang pertama sudut A, sudut siku-siku bersesuaian dengan Q, sudut B dengan R, sudut C yang ini sudut tumpul dengan S, dan sudut D bersesuaian dengan sudut P. Sehingga trapesium ABCD kongruen dengan trapesium QRSP. Demikian materi kali ini. Selanjutnya mari berlatih untuk meningkatkan pemahaman kita tentang materi kekongruenan bangun datar. Yang pertama, tentukan bangun-bangun berikut yang kongruen. Ini ada 9 buah bangun datar. Mari kita periksa mana yang kongruen. Kita ingat kembali bahwa dua buah bangun datar kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Kita perhatikan segitiga A. Ini sama dengan segitiga pada bagian F, hanya posisinya dibalik atau diputar, sehingga A dan F kongruen. Kita lambangkan seperti ini. Ini adalah lambang kongruen. Kemudian B, lingkaran tidak ada yang sama, sehingga tidak ada bangun datar yang kongruen dengan B. Kemudian perhatikan C. Ini trapesium sama kaki, kemudian ini D juga trapesium sama kaki, hanya diputar posisinya. Kemudian ada H, ini juga trapesium sama kaki. Ketika trapesium ini bentuk dan ukurannya sama, maka trapesium C dengan D dan H adalah merupakan bangun yang kongruen. Jadi ini jawabannya. Yang lainnya tidak ada yang kongruen. Contoh yang kedua, tentukan bangun-bangun berikut yang kongruen. Untuk menjawab contoh ini, sebelumnya mari kita ingat kembali syarat kekongruenan, yaitu yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dari syarat pertama bisa kita langsung jawab bahwa yang kongruen adalah belah ketupat A dan C, karena masing-masing memiliki panjang sisi 5 cm. Adapun belah ketupat B panjang sisinya 5,5 cm. Nah, selanjutnya bagaimana dengan besar sudutnya? Apakah
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita periksa. Yang pertama adalah dari belah ketupat A. Bagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat besarnya sama. Di sini sudutnya 50 derajat, maka di sini juga harus 50 derajat. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa pada sebuah segi empat, apapun bentuknya, apabila dijumlahkan seluruh sudutnya atau keempat sudutnya, besarnya adalah 360 derajat. Ini sudah ada sudut 50 derajat dan 50 derajat atau 100 derajat, maka kedua sudut ini jumlahnya 260 derajat. Karena kedua sudut ini berhadapan, besarnya sama, maka besar sudutnya masing-masing adalah 260 dibagi 2, yaitu 130 derajat. Kemudian belah ketupat C. Di sini sudah ada 130 derajat, maka di hadapannya juga harus 130 derajat. Sehingga jumlah sudut yang ada yang telah kita ketahui adalah 260 derajat. Maka kedua sudut yang lain jumlahnya adalah 100 derajat. Karena berhadapan besarnya sama, maka masing-masing 100 dibagi 2, yaitu 50 derajat. Sehingga terbukti bahwa kedua buah belah ketupat ini memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar, sehingga yang kongruen adalah belah ketupat A dan belah ketupat. Contoh yang ketiga, jika kedua bangun datar berikut kongruen, tentukan nilai U dan V. Untuk menjawabnya, mari kita ingat kembali syarat kekongruenan, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan kedua segi empat ini. Yang pertama, sisi ini bersesuaian dengan sisi ini, yaitu panjangnya sama dan posisinya sama, meskipun dengan cara diputar. Sisi ini diapit oleh sudut 135 derajat dan 75 derajat. Maka sisi ini harus diapit oleh sudut 135 derajat dan 75 derajat juga. Artinya bahwa nilai U adalah 75 derajat. Kemudian sisi ini bersesuaian dengan ini. Ini diapit oleh sudut 135 derajat dan 80 derajat, maka ini juga harus diapit oleh 135 derajat dan 80 derajat. Dari sini sudah kita dapatkan 3 buah sudut pada segi empat ini, yaitu 75 derajat, 135 derajat, dan 80 derajat. Bagaimana telah kita bahas pada contoh 2 tadi, bahwa pada sebuah segi empat, jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Artinya, V ditambah 75 derajat, ditambah 135 derajat, ditambah 80 derajat, hasilnya adalah 360 derajat. Kemudian kita selesaikan persamaan ini dengan memindahkan ruas, di mana 75 derajat, 135 derajat, 80 derajat kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga berubah seperti ini, dan selanjutnya diselesaikan, diperoleh nilai V 70 derajat. Jadi nilai U adalah 75 derajat dan V 70 derajat. Semoga ketika contoh